Saya rasa dia cukup responsif ya. 100 Nm. Gampang sekali ya. 150 Nm. Gampang. 204 Nm. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Andy Workshop ya. Nah, kali ini kita mau cobain impact wrench dari Blackfoot, dan ini diklaim punya torsi 600 Nm. Yuk langsung aja kita buktikan apakah torsinya benar segitu. Tonton videonya sampai selesai. Oke, jadi seperti ini bentuk unitnya. Kokoh, bentuknya mantap, desainnya ini mencerminkan kalau produk ini adalah produk yang cukup premium. Ya, kita sudah pernah ngebahas beberapa power tools ya dari Blackfoot. Ya, ini untuk cordless drillnya, ini sudah brushless, dan juga kita sudah ngebahas unit yang 12 voltnya. Dan untuk masalah build quality, saya no complain. Ini adalah power tools dengan kualitas yang baik di range harganya. Oke, kita kembali lagi ke unit impact wrench-nya. Jadi seperti ini ya untuk bentuknya. Nah, mantap nih ya. Jadi ini diklaim punya motor dan juga hammer yang bisa menghasilkan torsi 600 Nm. Nah, sebelum kita bahas ke unitnya, saya akan informasikan dulu untuk masalah harganya ya. Walaupun untuk harga ini kan nggak mengikat ya teman-teman. Bisa jadi ada perubahan atau ada promo-promo. Kalau saya cek di toko online, harganya itu sekitar 1.100.000 sampai dengan 1.200.000. Tergantung kalian belinya di toko mana. Dan untuk link pembeliannya, saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Kita bahas dulu mengenai kelengkapan produknya ya. Unitnya sudah saya keluarkan bersama satu baterainya. Nah, di pembeliannya kita dapat case yang kualitasnya mantap. Di bagian luarnya dibungkus karton yang berisi informasi yang cukup informatif ya. Dari fast charging, lalu anvilnya itu 0,5 inch. Kita dibawain 2 buah baterai dan motornya sudah brushless. Selain fitur tadi, juga ada tambahan informasi di sini bahwa motornya ini 100% tembaga murni. Jadi semakin murni tembaganya, suhu kerjanya akan semakin rendah dan tenaganya juga akan semakin besar, teman-teman. Dan saya yakin untuk triggernya ini sudah variable speed. Selanjutnya ada LED-nya dan torsinya antara 550 sampai 600 Nm. Oh ya, untuk tipenya di sini adalah Blackfoot brushless cordless impact wrench dengan kode PT13105.650. Seperti cordless drill yang sudah kita review sebelumnya, impact wrench dari Blackfoot ini juga mendapatkan hard case yang premium, teman-teman. Ya, ini ya pastinya ini beda banget ya. Kalau dibandingkan dengan produk lain dengan range harga yang serupa, koper plastik dari Blackfoot ini saya yakin ini adalah yang terbaik, teman-teman. Nih, ya kalian bisa lihat ya dari segi build quality-nya, lalu ketebalan plastiknya, ya, finishingnya, yakinlah kalau ini memang benar-benar produk yang mantap. Oke, kita cek aja dulu ya kelengkapannya. Di sini kita dapat kartu garansi. Nah, mungkin kalau saya tunjukkan nggak terlalu jelas, saya akan bacakan ya. Jadi garansi partnya itu 3 bulan untuk 1 kali servis, dan di sini ada gratis jasa servis lifetime. Kalian nggak dicas biaya servis. Paling-paling nanti kalau ada penggantian part ya kalian bayar partnya itu aja ya. Oke. Lalu di sini ada user manual, power grease, strap, O-ring dan juga pen. 4 buah kunci sok. Kita dapat charger. Ini sudah fast charging ya. Kalau nggak salah ini outputnya sudah 2 ampere, sehingga kalau kita mengisi baterai 4Ah-nya ya ini kira-kira paling lama 2 jam udah penuh, teman-teman. Nah, saya yakin kalian pasti tertarik sama desain baterainya. Kalian bisa lihat gimana seriusnya Blackfoot untuk mendesain dan juga memproduksi baterai ini. Dan herannya
Harga yang ditawarkan oleh Blackfoot, kalau kalian membeli baterai 4AH ini, ya ini cukup murah ya teman-teman. Kalau saya lihat beberapa brand yang punya range harga segitu juga, ini desainnya paling bagus, lalu build quality-nya juga paling mantap. Dan kalau saya rasakan, bobotnya ini juga paling oke teman-teman. Coba kita timbang dulu ya teman-teman, kita bandingkan dengan baterai 4AH dari brand lain. Saya kan punya Blackfoot ini jauh lebih berat. Oke, kita bantu pakai kamera dari sini ya. Nah, kita timbang dulu baterai 4AH di 580 gram. Lalu punya Blackfoot 690 gram. Oke. Jadi dari material case-nya dan juga sel baterainya, saya yakin baterai ini punya kelas tersendiri ya. Nggak bisa kalian samakan dengan baterai LXT non Makita yang beredar di pasaran saat ini. Oke? Nah, di sini juga ada fitur gimana caranya mengecek baterai. Di sini ada 4 bar ya untuk baterai indikatornya. Jadi kalian bisa tahu kapasitas baterainya tinggal berapa persen dengan cara memencet knob yang di depan ini. Ini jadi selain untuk kuncian konektor ke impact wrench-nya ya, dia juga berfungsi sebagai tombol untuk mengecek berapa kapasitas baterainya. Coba kita tes ya. Nah, seperti ini, dia nyala hijau. Kalau dia full gitu ya, nah, 4-4-nya ini nyala teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, setelah saya timbang tadi, berat unit ini beserta baterainya ya, itu sekitar 2,4 kg. Jadi ya cukup mantap nih untuk bobotnya teman-teman. Ya, mengingat torsi yang ditawarkan di sini adalah 550 sampai 600 Nm. Jadi kalau teman-teman punya mobil penumpang di rumah ya, ini sudah lebih dari cukup. Oke, kita bahas dari atas dulu ya. Untuk anvilnya, ini ukurannya setengah. Jadi dengan ukuran anvil setengah inch, kalian punya banyak sekali ekosistem kunci shock yang bisa kalian gunakan. Lalu di bagian pelindung hammernya di sini, ini bahannya besi yang benar-benar kokoh ya. Dan kalau kalian mau melumasi bagian dalamnya, bisa kalian buka 4 baut yang ada di sini ya. Lalu untuk di bagian bodinya ini cukup besar ya, karena saya yakin motor yang di dalamnya ini benar-benar powerful. Dia udah brushless. Di sini ada tulisannya ya, 21 volt brushless. Dan tulisan brushless-nya di samping sini aja ya teman-teman. Di bagian belakang nggak ada tulisan brushless-nya. Lalu untuk yang berwarna orange, ini semuanya materialnya dari plastik yang benar-benar kokoh, tebal, dengan kualitas yang bagus. Semua yang berwarna hitam terbuat dari bahan karet soft touch yang benar-benar nyaman untuk digenggam. Ada LED di bagian bawah sini. Ketika kita lepas triggernya, dia masih nyala ya teman-teman. Ini yang saya suka. Oke, selanjutnya di sini ada reversible-nya. Dan ini nggak macet-macet ya, jadi clicky dan juga cukup presisi. Ini kalau searah jarum jam atau kita mau ngencengin ya, kalau mau buka baut seperti ini, kalau kita taruh di tengah, dia ngelok, nggak bisa dipencet ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk triggernya ini sudah variable speed. Semakin dalam dipencet, semakin kencang ya. Saya rasa dia cukup responsif ya. Oke. Selanjutnya untuk handle-nya, ini nyaman sekali ya untuk digenggam. Jadi walaupun unit ini berat, tapi dengan desain handle yang cukup ergonomis seperti ini, dibalut dengan bahan karet yang nyaman untuk digenggam, ya saya yakin untuk digunakan sehari-hari ini nggak akan bikin tangan kita cepat pegel. Nah, di sini ada pengaturan modenya ya. Jadi kalau kalian maunya continuous seperti ini, ya. Lalu kalau kita pencet lagi,
Nah, dia ketika sudah baut atau murnya terbuka, dia mati sendiri ya teman-teman. Oke, aksesoris yang ada di sini adalah strap untuk tangan ya. Jadi kalau kalian menggunakan unit ini di tempat-tempat yang tinggi dan kalian nggak pengen unit ini tiba-tiba jatuh dan lepas dari genggaman kalian, nah kalian bisa menggunakan strap ini teman-teman ya. Kita akan cek ya, apakah baterainya ini benar-benar 21 volt. Oke ya, ini ya, cukup mendekati, dia di 20,6 volt. Dan ini belum saya cas ya. Coba kita cek yang sini, apakah beda. Yang ini 20,8. Ya, saya yakin kalau kita cas full, dia bisa mencapai ke 21 volt. Oke, sekarang kita cek RPM-nya. Dia di 2500 ya. Oke teman-teman, untuk tes kali ini kita gunakan beberapa mur ya. Ini udah kendor semuanya, kecuali yang baut besar ini ya. Ini sudah kita set di 500 Nm. Tapi cuman satu aja, karena kemarin yang sebelah sini ini juga sama ya, bautnya murnya mur 32 mm dan kita set di 500 Nm, tapi las-lasannya jebol nih dari belakang. Oke, untuk yang lainnya kita set ya dari 100 Nm, 150, lalu ini 200 Nm, dan yang sisanya ini 350 Nm. Yuk kita langsung set ya. Untuk yang pertama kita set di 100 Nm ya, jadi 100 Nm itu setara dengan 10,4 kg ya, segini ya. Oke, selanjutnya 150 Nm. Oke. Lalu kita langsung maksimumkan ya di kapasitas dari kunci torsi ini. Dia di 204 Nm. Oke. Oke. Lalu untuk sisanya, karena kapasitas dari kunci torsi kita terbatas, kita gunakan impact wrench. Salah. Oh, ini teman-teman. Jadi dia ada limitnya ya di 250 Nm. Di sini ada tulisannya. Nah, sekarang kita naikkan ya ke 350 Nm. Nah, ini kebetulan ada setelannya nih ya, 350 Nm. Yang ini tadi 250, ini 350. Oke. Sekarang kita coba buka murnya satu persatu. Oke, 100 Nm, gampang sekali ya. 150 Nm, gampang. 204 Nm, gampang. 250 Nm, gampang sekali. 350 Nm,
gampang. Yang ini 500 Nm. Saya ganti ke kunci 32. Oke. Oke, gampang sekali. Oke, selanjutnya kita coba impact wrench dari Blackfoot ini untuk membuka baut mobil. Oke, di sini kita coba untuk buka mur roda dari Suzuki SX4. Ini sekitar 150 Nm ya, estimasi aja sih. Dan untuk kuncinya kunci 19, teman-teman. Ya. Yuk langsung aja kita tes. Oke ya, gampang sekali ya. Oke, teman-teman, ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita coba pasang ulang murnya 204 Nm. Kita bantu dikit ya. Saya pindah angle-nya dulu. Kita kencengin sampai bunyi klik ya, teman-teman. Oke, 204 Nm. Oke. Oke, 204 Nm. Kita coba ya. Oke. Oke ya, mudah sekali ya, 204 Nm. Ya, gampang sekali teman-teman. Mantap ini. Oke teman-teman, jadi itu tadi serangkaian tes yang sudah kita lakukan untuk menguji Blackfoot Impact Wrench. Dan kesimpulan dari saya, Impact Wrench ini bekerja sebagaimana mestinya. Bahkan kalau dia ngeklaim 600 Nm, saya yakin dia sampai ya. Dan karena anvilnya itu ukuran setengah inch, dia punya ekosistem kunci shock yang pastinya sangat melimpah dan juga gampang ditemukan. Lalu di harganya yang sekitar 1 jutaan, ya kalau kita bandingkan dengan range harga sekian dengan produk-produk yang lainnya, saya yakin dia adalah best buy itemnya atau unit yang paling layak dibeli. Kita nggak usah lihat dari unitnya dulu ya, kita lihat dari baterai yang ditawarkan. Ini aja ya, kita dapat 2 buah baterai dan 1 buah charger fast charging ya. Itu aja kalau kita total mungkin bisa 1 juta lebih tuh harganya. Kita sudah dapat kopernya juga teman-teman. Ya bayangin aja ya, kalau koper yang dijual oleh brand lain yang kualitasnya di bawah ini, itu aja bisa ngejual di harga 50 ribuan. Saya yakin kalau koper dengan kualitas seperti ini, ya mungkin 100 ribuan masih worth it ya. Apalagi teman-teman lihat sendiri untuk performa dari Impact Wrench Blackfoot ini juga benar-benar mumpuni. Ya, saya rasa itu aja ya kesimpulan dari saya. Apakah unit ini worth it untuk dibeli? Jawaban saya tanpa mikir 2 kali, ini benar-benar layak untuk dibeli teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya.